Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabik Mizudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya MA NU Nahdlatul Fatah Petekian Tahunan Jepara. Oke, langsung saja. Madrasah Aliyah ini merupakan jenjang paling tertinggi di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Nahdlatul Fatah yang beralamatkan di Jalan Gang Janggilan kilometer 5 Petekian Tahunan Jepara. Terus kemudian sebelumnya Yayasan Pendidikan Islam Nahdlatul Fatah atau yang sering dikenal YAPI Nafa itu sudah menaungi dari POSPAUD, RA, MI, MTS, TPQ, Madin, dan juga pondok pesantren. Sebelum berdirinya MA NU Nahdlatul Fatah ini sempat ada skeptisme pemikiran antara mau mendirikan SMK atau Madrasah Aliyah. Dan Madrasah Aliyah ini berdiri di atas tanah yang seluas 3.500 meter persegi, dan status tanah tersebut itu adalah hasil dari wakaf dan itu merupakan hak milik dari yayasan. Secara institusionalnya MA NU Nahdlatul Fatah ini berdiri pada hari Rabu 13 Agustus 2008 yang berada dalam bingkai pendidikan Ma'arif NU. Secara historisnya, pendidikan Islam Nahdlatul Fatah ini lebih populer dengan disebut YAPI ya tadi. Pengembangan dari cikal bakal dari induknya yaitu Madrasah Ibtidaiyah yang sudah berdiri lebih dahulu, yaitu pada tanggal 19 September 1959. Kemudian visi dari Madrasah Aliyah Nahdlatul Fatah ini adalah teguh dalam imtek, handal dalam iptek, yang merupakan indikator visinya. Yang pertama itu terwujudnya generasi muslim yang teguh dalam keimanannya, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diimplementasikan dalam pengalaman agama Islam pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu terwujudnya generasi muslim yang tekun ibadah, berakhlak mulia dan berkepribadian Islami. Yang ketiga, terwujudnya generasi muslim yang terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki daya saing, serta menjadi aset yang produktif. Kemudian yang terakhir, terwujudnya generasi muslim yang menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan IT, informasi teknologi. Kemudian misi Madrasah Aliyah MA NU Nahdlatul Fatah itu yang pertama, mencetak generasi muslim yang teguh keimanannya, bertakwa, berakhlakul karimah, serta berpaham ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, mencetak generasi muslim yang cerdas serta intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Kemudian yang ketiga, mencetak generasi yang handal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informatika, terampil, mandiri, serta siap menghadapi persaingan global. Kemudian yang terakhir, menciptakan suasana yang kondusif demi terwujudnya visi MA NU Nahdlatul Fatah Petekian. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang metode penilaian atau model penilaian yang digunakan oleh para guru di MA NU Fatah Petekian. Yang pertama yaitu penilaian autentik. Penilaian ini didasarkan atas sifat, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua yaitu model penilaian ulangan. Model ini terdiri atas 5 macam, yaitu tes tertulis yang dilakukan secara tertulis. Yang kedua, tes lisan, yaitu langsung secara lisan. Yang ketiga, penugasan, yaitu siswa diberikan tugas dan diberi waktu tertentu untuk mengerjakannya. Yang keempat yaitu UTS. UTS yaitu ujian tengah semester yang dilaksanakan di pertengahan semester. Yang kelima yaitu atau yang terakhir UAS, yaitu ujian yang dilakukan di akhir semester pembelajaran. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang metode pengajaran yang digunakan oleh para guru di MA NU Fatah Petekian. Adapun metode yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ini dilakukan dengan cara penyampaian langsung materi kepada siswa. Yang kedua, metode diskusi, yaitu pembentukan kelompok-kelompok siswa, kemudian diberikan suatu masalah untuk didiskusikan. Kemudian untuk metode yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode ini berupa menggunakan benda atau bahan ajar sebagai praktek nyata.
Yang keempat yaitu metode resitasi. Peserta didik dituntut untuk membuat resume atau ringkasan tentang materi yang telah diterangkan oleh gurunya. Kemudian yang kelima, metode percobaan. Metode ini dilakukan praktek nyata dengan cara praktikum atau praktek di laboratorium. Yang keenam yaitu metode latihan keterampilan. Metode ini sangat baik untuk melatih keterampilan para siswa dengan cara menggunakan atau memanfaatkan sesuatu. Yang ketujuh yaitu metode pemecahan masalah, yaitu peserta didik diberikan suatu masalah lalu dituntut untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara berdiskusi. Metode ini hampir mirip dengan metode diskusi. Yang ke-8 yaitu metode inquiry, yaitu peserta didik dituntut untuk berpikir kritis dan analisis untuk menemukan suatu jawaban yang sudah pasti. Yang ke-9 yaitu metode role playing. Metode ini dengan menggunakan metode drama atau peran, yaitu mahasiswa diberikan suatu peran dan dituntut untuk dapat menghayati peran tersebut. Yang ke-10 yaitu atau yang terakhir metode debat. Metode ini digunakan dengan cara mengadu argumentasi antara satu atau dua orang atau antara kelompok. Berikutnya adalah fasilitas. Fasilitas adalah sarana prasarana yang disediakan madrasah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa. Nah, dalam fasilitas ini terdapat dua fasilitas, yaitu fasilitas ruangan, antara lain ada ruang kepala sekolah, ruang belajar, ruang tamu, ada ruang praktikum siswa, ada ruang laboratorium yaitu antara IPA dan laboratorium bahasa serta laboratorium komputer. Ada juga ruang perpustakaan serta ruang kepala sekolah. Nah, adapun fasilitas lengkapnya adalah meja, kursi, kipas angin, corong, mic, pengeras suara, sound, laptop, komputer, print, proyektor, layar proyektor, kompor gas, lemari, rak buku, dampar untuk mengaji Al-Quran. Sekian dan terima kasih.